di adegannya seharusnya kita tidak nangis tapi kita pengen nangis. Itu susahnya di situ. Aku tuh ya main film, series apa udah banyak lah ya. Tapi di reading pada nangis tuh cuma di sini. Aduh ya, Di big reading tuh. Aku aja baca skripnya udah kayak pengen nangis gitu kan. Dan nangisnya kadang-kadang bukan yang karena sedih banget ya, tapi karena kadang-kadang ini sangat mengharukan adegannya gitu. Tuh ada tuh aku scene yang kayak gitu. Ya kamu pasti tahu lah yang mana, ini spoiler lah nanti. Justru susahnya tuh nahan nangis itu ya, nangis dan kita tetap happy tapi adegannya sebenarnya lagi moodnya lagi biru, lagi sedih gitu. Tapi kita harus tetap happy, tetap harus semangat. Itu susahnya di situ sih. Aku juga aku baru ngeh juga ketika mulai promo apa Devano sering ngomong ini. Dan aku baru kayak he's right, dari kemarin kita begitu sama syuting gitu. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi seorang atlet saat harus menggantungkan mimpinya terlalu dini. Selamat datang Carla. Rumah ini tempat tinggal pasien yang sedang menjalani pengobatan di rumah sakit. Tapi kata sebuah legenda Jepang, kalau kita udah bikin 1000 origami, impiannya bisa tercapai. 1000. Gimana kalau kita janji untuk saling bantu wujudin bucket list ini? Gue pengen ketemu masa lalu gue. Kalau Kak Lucky, Aku mau pulang ke rumah. Aku pengen lari lagi. Karena cuma di momen itu aku bisa ngerasa. Betul. Halo Sobat TK, ketemu lagi di podcast Kinari. Dikisahkan Carla itu adalah pelari usia muda yang berprestasi, tapi kemudian harus masuk ke rumah singgah karena divonis menderita osteosarkoma atau kanker tulang. Nah, di rumah singgah ini Sobat TK, Carla yang diperankan oleh Adisti Zara bertemu dengan orang-orang baru yang kemudian menjadi sahabat, termasuk pemilik rumah singgah dan penjaganya. Nah, Sobat TK, sahabat-sahabat Carla, 2 dari banyak sahabat Carla hari ini datang. Kita akan ngobrol. Ada Massimiliano Manassero dan Keinaya Messi Gusti. Messi atau Messi? Messi Gusti. Ada yang nulis soalnya Keinaya Messi Gusti. Salah sebetulnya, ternyata Messi Gusti. Nggak ada hubungannya sama Argentina ya, sama mega bintang sepak bola sama Argentina ya. Ada Manassero atau Ciccio Manassero dan Messi Gusti ini adalah sahabatnya Carla Sobat TK. Betul. Satunya jadi Tony, ya. Satunya jadi Pika. Ini pertanyaannya udah, kenapa kalian, kalau Messi sering main film horor belakangan? Sering nggak kamu ya? Sering. Iya lagi. Kalau Cio Jarang. apa belum pernah ya? Pernah sama Kimo dulu. Oh, sama Kimo. Tapi kemudian lebih sering ngambil drama. Sobat WK, kalau pernah nonton Ganteng-Ganteng Serigala atau Madu, jauh. Nah ini Jauh. kalau Messi Gusti kemarin kan karena karakter pelangi itu di film Pelangi di Mars. Kenapa akhirnya Cio dulu ya? Messi terima tawaran ini, Cio. Oh gini. Pertama-tama thank you for having us here, Mas. Yap. Jadi film ini Interlisti nih Sobat Deka nih. banget. Ketemu sama Milanisti. Gak apa-apa, yang penting bukan yang satunya lagi. Apa Juventini? Iya, udah. Film aja kita, nanti orang-orang berdebat di sini. Apa namanya? Jadi film ini kan disutradarai oleh Mas Dian Sunu Prastowo. Aku tuh kenal sama Mas Sunu udah lama. Mas Sunu tuh lama dulu banget itu ya. Dulu produserku. Aku ada series Cinta dan Rahasia dulu di net. Produserku tuh Mas Sunu. Nah, memang awalnya pas aku di-approach sama Mas Sunu di awal
menurutku ini kita syuting tahun lalu ya. Iya. Aku di awal tahun lalu atau di akhir tahun sebelumnya udah, kan emang temanku ya, jadi aku sering ngobrol gitu sama Sunu ditawarin project ini yang bikin aku hook banget, pengen banget mengambil film Rumah Singgah ini karena memang film ini mengenai Rumah Singgah, mengenai siapa namanya, Carla dan kita yang memang sedang menjadi pasien Carla, kanker. Lucky, Carla, Tony, Lucky, Kalau lebih Tika. Tika, Kita semua penderita kanker ya. Ya walaupun Oke. berbeda-beda ya kan Oke. sebenarnya, dan tahapannya juga beda-beda. Tapi yang aku seneng banget tentang film ini tuh tidak mengeksploitasi kesedihan menurutku. Oke. Ini tuh justru filmnya tentang hope, tentang bucket list dan perjuangan. tentang harapan hidup. Harapan. Itu yang bikin aku tertarik sekali untuk ngambil project ini. Ketika orang putus harapan karena divonis kanker nih Sobat WK, tapi film ini justru mengajak teman-teman penderita kanker tadi, peran-peran mereka itu tetap semangat untuk hidup, menjalani hidup. Jadi bukan cuma buat teman-teman yang sedang menjadi pasien kanker ya, tapi sebenarnya ini relate ke banyak orang ya, karena kan everybody needs hope. Semua orang punya masalah Betul, masing-masing ya, ada betul. yang sama keluarga, mungkin pekerjaan atau apapun. Dan film ini setelah aku baca skripnya terlebih lagi, ini tuh sangat ya sedih ya, namanya tentang sakit Yap. gitu segala macam, tanpa spoiler apa-apa, tapi hope-nya itu yang bener-bener dijual. Semangatnya. Feel good gitu ya. I don't know if it's gonna be feel good juga ya, karena sedih juga, tapi semangat dan bucket list-nya ini loh, hope-nya itu, tujuan hidupnya. Bahkan setelah kita baca skripnya, reading segala macam tuh, hal-hal kecil di hidup tuh ya Mas, yang biasanya kita kayak we take it for granted sama bahasa Indonesia yang itu biasa aja. Setelah syuting ini terlebihnya kita jadi lebih menghargai hal-hal kecil gitu, momen-momen kecil. Itu yang aku harap bisa sampai ke penonton film Rumah Singgah Yang nanti. tadinya mungkin nggak terpikir, akhirnya Enggak fobia. sih, kayak it's a blessing bisa bangun di pagi hari, ketemu keluarga, olahraga. It's every day is a blessing sebenarnya. Jadi kalau berteman baik dengan sineas seperti Dian Sudipprastowo itu lebih mudah ya dapat tawaran peran gitu. Enggak juga. Enggak sih. Contohnya juga aku sama Mas Sunu udah temenan lama, yang project dirasa cocok buat aku baru sekarang, Oke. sering lagi gitu. Oh, Iya jadi sebelum-sebelumnya sih. sering nawarin, cuman yang klik ini. Enggak juga sih, ya namanya schedule apa segala macam kan nggak selalu bisa ketemu ya Mas. Dan juga aku yakin Mas Sunu tidak mungkin memaksakan aku main sebuah project dia atau sebuah tokoh yang sebenarnya tidak cocok Ya, buat betul, aku. betul. Itu nggak mungkin juga sih. Gitu. Tahan, Cio. Messi, ceritakan karaktermu sebagai Pika. Adik kita semua. Pika. Paling kecil ceritanya. Paling kecil. Tapi di trailer, looknya kelihatan dewasa banget ya. Oh iya, Iya. serius? Oh iya. Gua ngelihatnya. Karena pakai apa? Pakai topi. Pakai pembeli topi, hadiah. terus ya beda sama yang hari ini Sobat WK tonton gitu. Iya sih. Iya sih, iya. Apa karena bajunya kayaknya ini semua ya? Iya, Semua lebih. ya. Ya kan sakit ceritanya. Iya. Oh ya, by the way aku belum pernah ngasih tahu Pika sakit apa kemana-mana loh. Oh. Masa belum? Iya belum sama sekali. Oke. Jadi Pika ini penyintas kanker yang menderita kanker kulit. Oh, kanker kulit. Makanya kalau lihat dari trailer tuh bajunya ketutup, Oke. pakai topi, bahkan udah kelihatan tuh di trailer tuh Putih ya? apanya? Agak putih ya memang Pucet. sosoknya pucet. Pika ini. Pucet, nggak mungkin pakai lip balm. Terus dia nih kalau di trailer yang ngasih tahu ke Kak Carla untuk mau lihat gak apa ya, ada sebuah legenda Jepang yang ngomong kalau misalnya udah ada 1000 origami harapannya tuh bisa tercapai gitu. Melipat 1000 origami. Melipat 1000 origami gitu. Dia yang ngajak mau lihat nggak, siapa tahu mau bikin bareng gitu. Terus iya paling kecil di antara 4. Tapi di Rumah Singgah ini ada banyak pokoknya. Banyak. Tapi yang emang punya bucket listnya ini tuh aku, Oke. Pika, Kak Carla, Kak Tony, sama Kak Lucky. Kalau Mang siapa? Didu. Mang Didu. Mang Didu tuh penjaga ya, dia nggak ada. Survivor dia. Oh, survivor. Survivor. Oh, oke. Yang mungkin dia ingin berterima kasih dengan Rumah Singgah itu dengan cara bekerja di Rumah oke. Singgah itu. Kalau yang punya Rumah Singgahnya caregiver juga tuh ada namanya Bu Andin. Dewi Irawan ya. Ya, Ibu Dewi. Itu kenapa poster filmnya origami ya, Messi ya? Mm-mm. Karena ternyata ada selipannya itu ya, Benar. ada latar belakang di balik origami itu ya. Oke.
kenapa akhirnya terima Pika itu saat itu? Aku tuh awalnya ditawarin kan, dikirimin skrip sama manajer aku. Terus ini film ketiga aku sama Om Suno. Nah yang Oh, iya? dua sebelumnya itu horor. Oke. Terus yang baru kali ini sama Om Suno drama. Apa horornya apa sama Om Sunu? Apa ya? Oh ya, Mantra Surgana. Mantra Surgana. Utusan Iblis. Utusan Iblis. Itu dua itu. Yang kamu baca Al-Quran itu bukan ya? Bukan ini ya? Itu udah Bukan lama banget. bukan filmnya Mas Sunu ya? Bukan. Oke. Itu udah lama banget, masih kecil. Terus Kalau yang masih kecil dia nyanyi lagu kebelet pipis. Dia belum Tapi lahir. sebetulnya kalau Dia lagu belum kebelet lahir. Pipis. Nih ada nih pakai topi juga. Mas itu tahun 2000 Mas, dia belum lahir. Itu liriknya ya sederhana sih ya, namanya lagu anak-anak ya. Iya, Cil. harus sederhana dong. Harus sederhana. Harus. Tapi lumayan lah. Ada pengalaman nyanyi sama almarhum Papa Tibo. Cil. Benar. Aman kan sekarang kalau nonton video klip? Ya, yang penting nggak disuruh nyanyi lagi aja, males. Nonton mah silahkan, udah kenyang aku dari kecil jadi bercandaan teman-teman, aman banget. Jadi bully juga ya malah? Enggak ya? Enggak, karena nyanyi itu sih, Oke. itu lebih ke bercandaan. Oke. Stop. jokes. Lanjutkan. Terus abis itu disuruh casting, tapi kan baca-baca dulu kan karakternya. Biasanya ditanya tuh sama manajer aku sama bunda, mau nggak karakternya, filmnya apa, disuruh baca cocok nggak gitu. Terus pas aku baca tuh aku udah seneng aja gitu sama Pika, karena Pika ini karakternya yang selalu menunjukkan kalau dia itu seneng, dia happy, dia nggak pernah menunjukkan kesedihan Oke. dia. Meskipun dia tahu dia sakit. Pasti dong tahu gitu. Terus tapi yang jadi tantangan buat aku juga, Om Sunu tuh maunya ada selipan-selipan sakitnya itu tapi tidak terlalu kelihatan. Bener. Tapi aku harus maininnya tuh ya seneng, tapi bagaimana orang harus ngelihat kalau Pika ini tuh ada sakitnya gitu loh. Jadi Kita semua nggak sih sih? kita semua terus bikinnya kayak gitu. Itu menurut aku susah tahu. Susah. Apalagi aku nambahin dikit ya. Di sini tanpa spoiler atau apa, bisa dibilang yang sudah paling terminal sakitnya itu karakternya Messi, Pika. Daripada Carla juga. Karena kan Pika baru ini. baru Karena kan baru masuk ya, baru, masuk. bener. Pika ini juga udah lama di rumah singgah kan. Udah apa ya, anaknya Bu Andin gitu ceritanya Paling kayak muda tapi paling lama tinggal di rumah singgah. Iya, mungkin bisa nggak paling lama paling nggak lama sih juga ya. sih, cuman ya Tapi udah. lama. Di antara terutama di antara berempat ini. Kayaknya kita bertiga sama ya, Mas. Oh, sama. Kita bertiga sama. Maksudnya aku Lucky, sama Tony. Lucky, Tony sama Lucky, Pika. Yap. Terus apa yang dilakukan Messi Gusti ketika memainkan Pika? Apa cukup dari skenario atau observasi? Pasti dong, kita observasi dulu. Jadi Tapi itu udah masuk prep ya kalau itu ya. itu udah masuk prep. Jadi kita pergi ke rumah singgah beneran, namanya UI. ya Graha UI, Yayasan Jakarta? Onkologi Anak Indonesia di Palmera. 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 Dekat Oh. dekat Polsek. no, aku nggak tahu jelasinnya gimana. Di Palmera. Oke, di Palmera di situ. Dekat Darmais. Oh, oke. Dan menurut aku itu buat Oh iya, karena kan tiap hari dia harus bolak-balik ke rumah sakit kan. Itu. Oke. dan buat observasi karakter Pika itu membantu banget karena di situ isinya anak-anak. Jadi itu yang ngebantu aku bagaimana mereka berekspresi gitu, dan mereka tuh sama sekali nggak pernah sedih ya, benar. Iya, ceria ya mereka. Ceria banget. Tapi ngeliatnya kayak sedih. Ada nggak karakter anak tertentu yang kemudian cocoknya sama Pika? Ada ngobrol sama, tapi aku ngobrol sama ibunya. Caregivernya. Ya. Sama caregivernya. Aku nanya-nanya gimana sih dia, apa sih kalau dia lagi sakit atau misalnya kayak lagi mengeluh tuh ngomongnya kayak gimana. Tapi ya caregiver ini ngomongnya ya dia nggak pernah nunjukin kalau dia Sakit. kecuali emangnya udah sakit banget gitu. Gitu sih. Jadi sedih ya kayaknya ya filmnya ya. Nih aku Bakal menguras air mata gitu, Cio. iya pasti. Aku nambahin ya. Pas kita ke rumah singgah itu memang salah satu hal yang kita reading ada sekitar sebulan ya. Ada beberapa kali atau 2 kali mungkin ya kita pergi ke UI situ, terus tentunya kita bahas lagi habis itu. Yang bener-bener sorry nih aku kecampur bahasa Inggris sedikit nih kalau mikir impressive buat aku.
tentang UIs itu anak-anak di situ dan caregivernya, mereka itu walaupun sakit bener kayak kata Messi, mereka tuh semua Happy. gitu loh. Ya kadang-kadang ada lagi sakit atau apa sih, tapi mereka sambil ngejalanin kemoterapi apa segala macam, they're happy, they're very positive, kayak bener-bener ngasih kita semangat. Dan yang hebat banget, aku ulang-ulang di mana-mana, caregivernya sih, orang tuanya, karena kan banyak anak-anak di UI itu yang dari luar kota nih Mas. Betul. Dan tetap harus ada caregivernya dong, entah orang tuanya atau tantenya atau apa, mereka bisa resign atau cuti dan nemenin mereka selama tinggal di Palmeras itu, di UI itu hebat sih. Tapi mereka tetap happy, tetap positif. Malah susahnya buat kita ketika kesana adalah kita yang pengen nangis itu, tapi kan nggak lucu kok kita juga nangis di situ. We have to be strong for them juga. Betul. Gitu loh. Tapi bawaannya jadi ikutan sedih ya. Banget. Di luar kalian memainkan karakter itu ya. Aku pulang dari situ sampai rumah aku nangis. Ada nggak So hard for yang me. karakternya mirip dengan Tony? Sebenarnya Selama tidak. observasi. Sebenarnya tidak, karena di UI ini kebanyakan anak-anak kecil. Kalau aku sama Devano kan umurnya sudah di atas mereka lah ya, mereka udah adik-adik dewasa. kita. Di sana ya ada yang paling tua 16-17 tahun masih ada ya. Yang bisa kita tarik adalah yang ngelihat bagaimana orang kalau sedang menderita cancer, gimana mereka tetap ceria walaupun sakit gitu. Itu yang bisa kita tarik. Dan juga bukan untungnya ya, kita selama reading sebulan ini banyak berbicara dengan Mas Radit, penulis skrip kita, dengan Tante Dewi juga, kan mereka juga punya personal experience menjadi caregiver seperti Tante Dewi, dan itu kita banyak belajar, banyak dapat masukan dan belajar hal-hal baru yang bukan cuma soal filmnya, bukan tentang karakternya aja, tapi tentang cancer itself, kayak how to deal with it, apa yang mungkin kita bisa sebagai orang-orang yang masih diberi kesehatan oleh Tuhan, apa yang bisa kita do better in life gitu, segala macam itu kita banyak belajar sih. Jadi this film change us not only for the role, tapi ya kehidupan pribadi kita juga. Aku sih berubah ya, kamu juga lah ya harusnya. Cio kan saya pernah dengar kisah penderita kanker ini nggak jauh dari hidup lu juga itu. Kakek kan bahkan katanya. Iya. Aku salah ngomong tuh. Jadi kakek yang dari mama sama kalau yang dari papa tuh bukan kakek, nenekku. Jadi kakek dari mama, nenek dari papa. Oke. Itu dua-dua cancer. Cuman memang aku nggak pernah, terutama yang nona ya, nenek yang dari papa, cuman tinggalnya di Itali. Jadi aku tidak sempat jadi caregiver sama sekali, jauh. Kalau yang dari mama juga yang di Surabaya, aku nggak jadi caregiver, tapi waktu itu berusaha setiap berapa bulan sekali atau pas lagi kemo ya aku pulang, datang gitu. Jadi masih ketemu lah walaupun tinggalnya nggak bareng. Jadi sebenarnya kalau dibilang aku tahu banget mengenai jadi caregiver atau apa sebelum project ini sih enggak juga. Gitu. Tapi setidaknya kisah ini dekat dengan hidup lu gitu. Dekat tapi tidak sedekat mungkin aktor-aktor lain yang terlibat di project ini, seperti Tante Dewi atau Mas Radit penulis kita ya. Tidak sedekat itu sih sebenarnya. Karena mereka berhubungan langsung ya. Langsung. Tante Dewi kan caregivernya benar-benar caregiver orang-orang terdekatnya lah gitu. Lalu mendapatkan karakter Tony dapat dari cukup skenario juga atau selain tadi observasi? Aku sama Devano tuh cross observe di sini, jujur aja. Jadi karakternya Tony itu sebenarnya Devano in real life, karakternya Lucky itu aku in real life. Devano kan banyak gerak-gerakan aneh-aneh kecil-kecil, lebih iseng lah ya, lebih muda juga dari aku memang. Nah aku tuh belajar dari dia tuh ada gesture-gesture tertentu. Nah kalau Lucky itu yang lebih apa sih bahasa orang sekarang, lebih stoic, lebih kalem gitu, lebih keras lah ya. Itu mungkin dia belajarnya dari aku. Jadi kita memang cross observe. Tapi sebenarnya yang susah buat aku juga di sini kalau boleh cerita tuh bukan cuman karakternya, tapi aku harus turun berapa kilo aku. 8 kilo sebulan. Pokoknya waktu itu aku syuting beratnya 68, sempat 67 di awal syuting, 67 68. Sekarang aja aku 78. Beda jauh kan. Sama setelah syuting naik lagi berarti ya? Seminggu 5 kilo langsung. Jujur aja. Balas dendam. Apa namanya? Dan ya aku cukur kepala sampai botak di rumah singgah ini. Memang sengaja ya diminta untuk itu. Emang ada obrolan tapi di aku skenario juga, ada nggak itu? Ada. Tapi memang dari awal pas ngobrol soal harus cukur kepala aku mau. Tentu aku mau. Because I'm doing it for the people who's going through cancer juga. Ada teman-temanku, shout out Monica di Australia juga lagi cancer, lagi relapse malah. Ya aku pengennya malah dari awal aku bilang kalau bisa jangan dari awal muncul Tony-nya sudah
botak, tapi harus ada scene-nya. Hmm. Harus ada di adegan di filmnya. Itu aku bener-bener gak bisa spoiler. Tapi menurutku itu salah satu adegan paling sedih, betul? Paling sedih. Jadi sebelum syuting udah cukur duluan itu ya? Justru aku nggak cukur sebelum syuting, makanya kalau lihat rambutku agak gondrong dan berantakan kan. Ah. Jadi ketika nanti dicukur, bedanya tuh kontras banget gitu. Enggak, maksudnya sebelum syuting dimulai itu udah take duluan ya, itu saat cukur rambut itu ya? Cukur Dibotak rambutnya itu gitu ada ya? scene-nya. Iya. Ada scene-nya. Jadi dicukur sampai nggak sampai yang Habis. gimana banget, kan tentunya di-cut ya lama. Tapi ada scene-nya itu. Oke. Kalian nggak tuker dengan Devano, nggak tuker ini aja karena karakternya sama. Oh enggak. Malah nggak ini ya? Malah nggak bisa menantang karena ya? bukan nggak menantang, sama tapi kayak Devano karakternya perlu main musik. Ya kan? Oh. Aku kan sama sekali tidak bisa main Oke. musik, tidak bisa nyanyi. Hmm. Aku sih percaya setiap peran itu Peran. akan memilih aktornya Betul, sendiri. betul. Ada jodohnya ya? Ada jodohnya. Jadi ketika dapat Tony pun ya udah. Mungkin kalau aku mainin karakternya Devano jadinya sedikit terlalu galak nggak sih? Itu Tony nih yang iseng gitu-gitu, aku percaya karakter tuh akan milih aktornya sendiri. Aslinya iseng nggak kalau di lokasi syuting selama syuting kemarin? Nggak terlalu Nggak Serius? terlalu iseng nggak? Aku tuh iseng orang tua, Mas. Malah di sini orang tua. 2 tahun lebih tua dari dia bisa jadi anakku. Iya. Iya. Tapi itu tadi ya, Cio, di filmnya emang kelihatan lebih dewasa asli. Lebih gini, kalau aku boleh nambahin, mungkin lebih dewasa tidak, tapi berarti dia berhasil mainin ya, karena Iya, kan iya. dia dari kecil sudah terkena penyakit apa segala macam, tentu kan itu akan berubah Berpengaruh, seseorang betul. menjadi lebih matang sebelum umurnya. Iya. Saat syuting tapi nggak ada ini ya, nggak ada tuntutan harus tampak lebih dewasa, itu nggak ada ya, Miss. Kalau Cio kan harus cukur rambut, dia harus menurunkan Dia juga loh. Kalau berat badan. Yang tadinya mau ikut pemilihan bintang Elmen akhirnya batal kan. Aduh, nggak elemen juga sih. aku sebenarnya nggak disuruh, nggak ada omongan kayak kamu harus turun berat, enggak, cuman aku Bunda juga ngomong ke aku kayak kayaknya harus ada sesuatu yang dirubah deh, misalnya kayak nurunin berat badan karena kan ini sakitnya Pika udah lama, nggak mungkin juga badannya Berisi bukan gitu apa ya, bukan kayak fresh gitulah. No, iya, pokoknya harus ada lemesnya dikit gitu. Jadi ya aku selama sebulan itu aku beneran jaga makan, aku makannya sayur-sayuran doang, rebus-rebusan. Terus juga ya pokoknya jaga makan banget ya. Sama kita reading juga makannya makanan sehat terus. Terus day 1, day 2 syuting tuh masih rebus-rebusan gitu. Cuma makin lama kan kita syutingnya di Lembang ya, dingin, jadi kayak aduh kayak kalau rebus-rebusan nggak kuat deh. Yaudah deh makan. Rebusnya jadi sehari sekali, sisanya nggak rebus. Jadi looknya memang, look aslinya kan memang Messi Gusti kan belum pernah misalnya syuting tapi kelihatan agak gemuk gitu kan, belum pernah. Ya, iya sih belum. Jadi nggak, maksudnya ketika memainkan Pika kan sebenarnya lah secara fisik ya memang begini. Ya kurus itu loh. Apalagi Pika bajunya yang gombrong gitu. benar. Karena penyakitnya oke. ini kan. Benar. Jadi ditutupi dengan itu ya. Dengan lawan main seperti ini nggak? Ya dengan Cio, dengan Devano, dengan Adisti Zara, Dewi Irawan. Sempet apa? Blending Bondingnya Bondingnya sebagai yang paling Iya, muda. sebagai Bagi yang paling muda. nih. Pressure kamu hati-hati. Padahal ya sebenarnya sama aja ya. Sama aja Ketika sih. masuk ke karakter ya oke, gas gitu ya. Apalagi kalau udah masuk karakter ya udah, aku udah Pika, udah Tony, udah Karuki, udah gitu. Kamu bondingnya sama Zara ngomongin K-pop ya kamu? Iya, Ingat dah awal tuh ketemu Kak Zara langsung Nyambung ngomongin ya? K-pop. Untung pemain-pemainnya nggak yang menutup diri gitu loh. Kayak main-main, have fun, enjoy gitu. Untungnya kayak gitu. Semuanya memang bukannya harus begitu. Maksudnya saling membuka diri supaya Seharusnya. Seharusnya. Di sini sih padahal seharusnya berarti ada yang tidak ya, Cio ya. Ya, untungnya sih saya belum pernah ya ketemu yang kayak gitu, tapi kalau dengar cerita teman-teman sih ada aja. Oke. Oh makanya untungnya tadi membuka diri ya, itu lebih memudahkan kita untuk semakin dekat ya dengan lawan main ya.
Bahkan sekarang kayak kalau ngeliat Kak Cio tuh udah kayak kakak aku, Kak Devano juga udah kakak aku, Kak Zara juga, Wah Aming udah om aku lah ini. Udah om levelnya. Uwa aku kan uwa ya. Uwa. Ibu Dewi juga ibu aku banget sih. Apalagi Ibu Dewi tuh aku sering nanya-nanya juga kan. Terus kita punya grup WA gitu, grup WhatsApp. Terus Bu Dewi pernah sering banget ngirimin video waktu kita masih prep pas lagi syuting, ngasih video-video tentang cancer yang Pika alamin gitu, tentang yang karakter lain alamin gitu. Itu ngebantu banget sih. Apa yang menurutmu paling susah menjadi Pika? Ya itu tuh harus terlihat ceria tapi sakit dalamnya. Bahkan Om Sunu kadang sering ngingetin gini, Kak jangan lupa ya feel sakitnya gitu. Iya, itu hebatnya Mas Sunu sih di sini. Detail banget. Hal-hal kecil itu Mas Sunu sangat menguasai ya di proyek ini. Itu hebat sih. Apa yang Messi lakukan? Apa? Iya, kalau udah diminta begitu. Ya of course aku mengingat itu kembali. Kan kadang suka kelepasan ya. Iya. Gitu sih. Maksudnya yang biasa harus memunculkan happy-nya itu terus tiba-tiba ngerasa sakit itu apa yang dipikirkan itu? Nanti kalau nonton sih harusnya kelihatan sih. Ah. Kalau udah nonton pasti kelihatan itu ya. Justru di sini tuh kadang-kadang ada adegan-adegan yang teman-teman dekatku aja ya, kayak yang mungkin bukan orang film gitu nanya, gimana caranya nangis tuh gitu. Nah, Justru kalau di Cio sini juga kan nangis ini ya berarti ya? ada adegan pasti nangis ya? ada. Justru susahnya buat kita adalah di adegan yang seharusnya kita tidak nangis tapi kita pengen nangis. Oke. Itu susahnya di situ. Ah. Aku tuh ya main film, series apa udah banyak lah ya. Tapi di reading pada nangis tuh cuma di sini. Aduh ya. Di reading. Big reading tuh. Aku aja baca skripnya udah kayak pengen nangis gitu kan. Dan nangisnya kadang-kadang bukan yang karena sedih banget ya, tapi karena kadang-kadang ini sangat mengharukan adegannya gitu. Tuh ada tuh aku scene yang kayak gitu. Ya kamu pasti tahu lah yang mana, ini spoiler lah nanti. Justru susahnya tuh nahan kayak Nahan nangis itu ya? Nahan nangis dan kita sedihnya tetap ya? happy tapi adegannya sebenarnya lagi moodnya lagi biru, lagi sedih gitu. Tapi kita harus tetap happy, tetap harus semangat. Itu susahnya di situ sih. Aku juga Berat baru ya? aku baru ngeh juga ketika mulai promo apa Devano sering ngomong ini. Dan aku baru kayak oh he's right, dari kemarin kita begitu sama syuting. Gitu. Tanpa disadari itu ya? Bener. Tanpa disadari. Iya. Jadi menurutmu ketika kemarin memainkan karakter Tony di film Rumah Singgah, apa arti Rumah Singgah menurut Cio? Aku nariknya lebih ke general aja ya. Rumah singgah tuh kan tempat dimana kita sebenarnya stranger, kita tidak ada hubungan darah, kita datang ke situ dan menemukan bukan sahabat lagi, tapi keluarga baru. Menurutku tuh ya rumah singgah atau apapun atau teman-teman terdekat itu for me they're family. Kadang-kadang ada orang-orang terdekat yang memang akan ada di situ buat kita, walaupun tidak ada hubungan darahnya, tapi mereka sebaik bahkan udah sedekat seperti their family, like they're related by blood sama kita. Aku adalah beberapa teman-temanku yang sudah lama dan dekat banget. They're family for me. Jadi menurutku rumah singgah artinya ya menemukan keluarga di orang-orang yang mungkin sebenarnya tidak ada hubungan darah sama kita gitu. Dikisahkan nggak dalam film itu, film Rumah Singgah itu latar belakang Tony, Ada banget. Pika ada, Carla, pokoknya kita Vicky. berempat ada. Aku juga ada banget yang spoiler banget kalau aku sebut. Ya tau lah ya, nggak bisa aku sebut kalau Oke. si Tony. Iya. Malah kalau aku boleh spoiler dikit aja, Tony tuh di luar kalau di trailer kita ngeliat iseng apa segala macam, Tony tuh sebenarnya dari awal aku dan Bang Jali, acting coach kita, penulisnya Mas Radit dan Mas Hunu dan Mas Calvin, our producer, kita tuh sepakat bahwa Tony is the clown with a broken heart. Jadi dia sebenarnya very sensitive, very sentimental, tapi dia menutupi semuanya melalui canda tawa gitu. Jadi apa namanya, caregivernya ada ya masing-masing ya? Latar belakangnya juga kemudian, atau si Bu Dewi ini yang Bu kemudian Dewi ini kayak kepala sekolahnya kita lah. jadi caregiver mereka. Di film ini ada staff lagi yang ngurusin kita di rumah singgahnya yang memang tidak masih gimana ya, ketika kalian nonton filmnya nanti akan ada juga orang-orang seperti Kang Aming yang staff ngurusin kita, mungkin buat bawain kita makan ketika scene di meja makan atau apa, ada staffnya lah gitu. Ada ini juga nggak keterlibatan teman-teman yang penghuni asli rumah singgah, pasien-pasiennya itu?
nggak ada sebenarnya. Kayaknya mengingat kondisi mereka dan jam kerja kita syuting segala macam, Oke. it's not wise sih kayaknya. Iya. Tapi kalau untuk konsultasi apa segala macam ada banget, Iya. ada banget. Messi, apa yang bisa didapat setelah memainkan karakter Pika, bertemu dengan teman-teman dan sahabat keluarga baru di Rumah Singgah? Menurut aku karakter yang bisa diambil dari Pika dan beberapa karakter lainnya adalah tetap tersenyum walaupun lagi menghadapi hal-hal yang berat. Itu sih. Pika tuh saat syuting ngomongnya juga pelan ya? Oh, lebih pelan dari ini. Kayaknya. Jadi memang aslinya disesuaikan dengan karakter Pika, jadi pas gitu ya. Enggak juga sih. Aku kalau ngomong kayak begini kecuali emang lagi perlu teriak-teriak ya. Ini kan deket mic nih. Kamu bisa teriak. Bisa. Tapi nggak ada kan adegan emosional Pika di film Rumah Singgah? Wah, ada Ada banget. dong. Ada banyak. Wah, Ya? justru dia ini. Oh, kuncinya ada di Pika ternyata ya. Enggak juga ya, Nes ya. Enggak juga. Kunciannya di kita semua. Iya, di Dengan kita bucket semua. list kita masing-masing. Oh, jadi masing-masing orang, masing-masing karakter punya bucket list Punya, sendiri. kita berempat. Oh, oke. Digabung jadi satu, Tidak. sendiri-sendiri. Jadi pokoknya kalau di trailer kuncinya adalah bucket listku, aku ingin ketemu masa laluku. Oh. Devano pengen pulang ke rumah, Oke. Carla pengen lari lagi, Hah? dia pengen ke pantai. Pantai. Nah, kenapa pengen ke pantainya itu Ada. yang spoiler. Oke. Justru menurutku alasan dia pengen ke pantai itu sangat kuat dan sangat dalam sebenarnya. Itu makanya ada adegan di mana kalian berempat ada di pinggir pantai Betul. meninggalkan kursi roda. Bener ya? Kursi roda ya? Iya, kursi roda. Bagus, Iya. Mas. Iya. Observasinya bagus Nah, sekali. itu. Betul. Tapi nggak tahu siapa yang di atas kursi roda itu ya. Sobat mereka harus nonton. Betul. Cio, apa yang nanti Sobat WK dapatkan, calon penonton film Rumah Singgah dapatkan ketika mereka nonton actingmu dan Dan proyek Teman-teman. kita lah ya, Teman-teman, film iya. Rumah Singgah. Harapanku adalah ketika keluar bioskop mendapatkan harapan, dapat hope, dapat semangat untuk menjalani hari-hari, walaupun mungkin bukan lagi sakit ya, Yap. tapi mungkin lagi ada yang aku bilang ya, mungkin hal-hal simpel yang buat kita simpel, mungkin masalah di perkuliahannya atau apapun. Harapanku setelah keluar dari bioskop nonton film Rumah Singgah 27 Agustus nanti, mereka dapat harapan dan semangat hidup, dan kayak yang Messi bilang, bisa tersenyum walaupun mungkin sedang tidak baik-baik aja gitu. Nah itu selama ini sebelum syuting saat observasi itu apa iya Zio, teman-teman kita yang menderita kanker terutama yang tinggal di Rumah Singgah, Betul. apa iya punya semangat itu? Sangat punya semangat punya itu. semangat untuk tetap hidup. Mereka Pasti. sangat punya semangat itu. Bahkan Artinya sorry gini, to say ya, kadang pasti kepikiran gitu loh. sorry to say Ah. ya. Bahkan yang wah ini aku merinding, yang sudah ada yang paliatif pun di Rumah Singgah kita datang, semangat hidup mereka dan sesimpel main game atau apa masih sangat kuat. Ya Mas, ingat nggak? Itu sih sangat ada. Mereka tuh sebenarnya sekolah nggak di Rumah Singgah? Ada yang sekolah ya, Ada di sekolah. Oh, ada yang Enggak, Em, enggak. Kayak homeschooling gitu. ada yang lagi ditinggalkan selama kemo atau apa. Kasusnya beda-beda sih, Mas. Beda-beda sih. Beda-beda mereka. Tapi ada yang tetap sekolah. Tetap Ada dong. walaupun mungkin distance learning Iya, gitu, iya, tapi tetap sekolah. Oke. Tetap lah. Bahkan survivor di UI itu ada Gaski apa segala macam. Udah sarjana semua ya, ada yang udah jadi apa, Udah apa jadi segala psikolog. macam. Udah yang jadi psikolog, macam-macam sih. Oke. Kemungkinan tetap hidup juga besar ya. Oh, sangat besar. Iyalah. Kemungkinan tetap hidup itu artinya ya They live on. Ya. Kalau masalah umur kan ya kita nggak ada yang Oke, tahu, tapi hanya karena mereka terkena cancer doesn't mean they stop living. oke. They still live. Mereka tetap melakukan hal-hal yang mereka suka, tetap mementingkan edukasi segala macam, they still live. Jadi itu harapan hidup sih. Yep. Itu kenapa aku bilang mereka sangat orang-orang yang sangat hebat, superhero. Dan caregivernya juga dong. Itu Iya, yang itu yang yang luar luar biasa, biasa ya. banget. Luar biasa. Sampai merelakan misalnya pekerjaannya. Bener. Oke. Dan kan mereka depan anak-anaknya juga harus terlihat Iya, iya. kuat, tetap senyum gitu. You cannot imagine what they're going Iya, through iya, kan iya, sebenarnya iya. itu sih. Gitu. Jadi Messi akankah nanti kalau nonton film Rumah Singgah harus menyiapkan
tisu, harus menyiapkan sapu tangan. Sapu tangan. Sapu tangan. Jangan, dia nggak relate mas, itu lebih ke umur kita kalau sapu tangan. Iya, Messi. Boleh, siapin aja. Oh, disiapin aja. Siapin aja. Harus tahan banting, harus mudah-mudahan sih nggak terlalu sedih ya, meskipun ya sebetulnya udah bisa bayangin sendiri lah kayak apa film Rumah Singgah. Terakhir ada yang disampaikan ke sebetulnya Cio, Messi. Aku sih tadi udah nyampein, paling aku ngingetin aja ya. Tanggal 27 Agustus, nonton Rumah Singgah di bioskop. Terima kasih Messi Gusti dan Cio. Manasero. Sama-sama, Cicio Manasero. Massimiliano Cicio Manasero. Mantap sekali. Thank you mas, thank you for watching. Semoga semakin sehat. Amin. Dan selamat bersenang-senang di bioskop mulai tanggal 27 Agustus Yes, 2002. Terima kasih sebelumnya. Salam sehat.